Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kali ini kita akan masuk pada mata kuliah menggambar gaya. Pada pertemuan kedua yaitu standarisasi gambar teknik. Jadi di sini kita akan mempelajari beberapa jenis notasi dan simbol-simbol yang ada pada gambar teknik. Baik, di sini adalah deskripsi mata kuliah dan komposisi penilaian, daftar referensi, dan ini adalah rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Nah, kita pada kali ini masuk pada pertemuan kedua atau poin kedua ini mengenai standarisasi gambar teknik. Oke, kita langsung lanjut. Ini adalah capaian pembelajaran yang diinginkan, jadi diharapkan teman-teman setelah mengikuti mata kuliah ini atau mengikuti pertemuan kedua ini membahas materi standarisasi gambar teknik, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan mempresentasikan mengenai standarisasi gambar teknik seperti itu. Baik, langsung kita masuk pada pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenai standarisasi garis. Jadi di sini ada beberapa jenis garis. Yang pertama ada garis gambar, garis putus-putus, lalu ada garis putus titik, lalu juga ada yang namanya garis tipis. Nah, di sini penggunaan tiap garis ini berbeda-beda ya. Contohnya yang pertama adalah garis gambar. Nah, garis gambar ini itu adalah untuk menyatakan garis yang terlihat atau tampak pada suatu benda. Jadi merupakan gambar utamanya. Gambar utamanya itu adalah garis gambar, jadi terlihat jelas seperti itu. Lalu yang kedua ada garis putus-putus. Kalau garis putus-putus, ketebalannya pun adalah setengah dari garis gambar. Nah, garis putus-putus di sini itu menyatakan garis yang terlihat di belakang potongan ataupun tidak terlihat karena terhalang. Jadi ketika ada gambar garis gambar lalu ada garis putus-putusnya, itu tandanya adalah adanya suatu potongan di gambar tersebut atau gambarnya tidak terlihat seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah garis putus titik. Jadi kira-kira ketebalannya adalah sepertiga tebal dari garis gambar seperti itu. Nah, di sini fungsinya biasanya adalah sebagai garis sumbu. Jadi garis sumbu yang menyatakan tempat potongan. Jadi ketika kita biasanya menggambar-gambar denah, di situ ada keterangan garis putus gitu ya, putus titik. Lalu ada keterangan potongan A, potongan B. Nah, itu biasanya contoh penggunaan garis putus titik itu untuk tempat potongan. Coba nanti akan kita simak bersama contohnya. Lalu ada batas lukisan. Apabila sebagian benda yang dilukis itu dibuang seperti itu. Lalu yang keempat adalah garis tipis. Ketebalannya kira-kira 1/4 tebal dari garis gambar. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah standarisasi garis ya. Jadi selain ada kalau kita menggambar denah itu kan ada keterangan dimensinya, ukurannya berapa senti. Nah, biasa ditunjukkan dengan notasi seperti ini, garis dimensi. Ada garis perpanjangan, ini hampir sama juga dengan garis dimensi untuk keterangan. Lalu ini biasanya contoh berikutnya ini adalah garis untuk menentukan derajat ya, berapa derajat seperti itu. Atau garis petunjuk, ini bawahnya ini adalah garis petunjuk. Jadi misalnya ada arsiran batu bata atau batu kali. Nah, di sini garis petunjuk ini digunakan untuk memberi petunjuk, oh ini adalah batu kali seperti itu. Oke, nanti kita lihat contoh aplikasinya. Lalu ada garis objek terputus. Ini adalah objek terputus ya. Ada bentuk silinder atau tabung, contohnya seperti ini. Lalu ada goresan ringan, ini biasanya untuk gambar manual. Jadi ketika kita menulis manual di kertas gambar, kita butuh garis bantuan atau garis ringan yang tipis sekali untuk menuliskan tulisan tangan kita manual dengan tangan supaya tulisannya lurus. Cuman kalau sekarang sudah sangat
jarang digunakan karena kita lebih banyak menggunakan AutoCAD. Jangan kalau di AutoCAD ketika kita menulis atau mengetik suatu tulisan, otomatis kita bisa men-setting kelurusan atau ketegakannya gitu. Jadi sudah sangat jarang digunakan garis bantu. Selanjutnya adalah ini adalah jenis garis yang lainnya ya. Ketika kita bentukkan dalam tabel, ada ketebalannya di sini diketahui, ada jenis garisnya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Lalu ada keterangan dan contoh penggunaannya. Di sini teman-teman bisa simak ya nanti di tabel ini. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini ada perintah jelaskan maksud garis seperti gambar di sini. Ini ada berbagai macam garis ya. Yang pertama adalah garis gambar. Garis gambar itu garis yang terlihat jelas. Jadi misalnya ini ada denah, ini gambar ruang tamu, ada gudang, ada dapur. Nah, ini ada gambar tembok. Ini kan terlihat jelas. Jadi itu adalah gambar utamanya. Lalu ada jenis garis dimensi. Nah, ini adalah garis dimensi ya. Garis dimensi yang menunjukkan bahwa ini adalah ukurannya 4,5 meter atau 450 cm seperti itu. Lalu ada lagi garis putus-putus ya, seperti yang kita lihat di sini. Garis putus-putus ini menunjukkan apa? Ini adalah menunjukkan suatu bangunan yang tidak terlihat. Jadi garis putus-putus di sini itu adalah menunjukkan atapnya atau penutup rumah ya, penutup atap atau gentingnya. Jadi kalau garis yang jelas ini adalah denahnya, sedangkan putus-putus ini adalah atapnya. Jadi kalau kita melihat atap rumah kan biasanya dilebihkan 1 meter ya, 50 setengah meter sampai 1 meter dari garis bangunan dilebihkan. Nah, ini adalah atapnya, dia tidak terlihat sehingga untuk garisnya putus-putus. Lalu ada lagi garis putus titik seperti ini, putus titik. Nah, ini adalah menunjukkan garis potongan. Jadi ini adalah potongan BB dan ini adalah potongan AA. Nah, potongan AA dan potongan BB itu nanti digunakan untuk melihat gambar secara strukturalnya ya. Jadi nanti kita akan lihat contohnya seperti apa sih potongan AA, potongan BB seperti itu. Jadi di sini sudah terjawab ya. Jelaskan maksud garis yang ada di samping ini. Jadi ada berbagai jenis macam garis. Kita harus bisa membedakan maksudnya itu seperti apa. Nah, lalu ada selain garis, ada standarisasi notasi. Nah, di sini ada notasi ya, ada notasi elevasi. Nah, di sini ada elevasi yang diberi persegi dan elevasi yang tidak diberi persegi atau tidak diberi pinggiran garis pinggir gitu. Bedanya apa? Kalau yang diberi garis pinggir ini itu adalah kode elevasi bangunan baru atau elevasi rencana, sedangkan yang tidak diberi pinggiran atau persegi itu adalah kode elevasi existing atau bangunan yang sudah ada. Selain itu, ini ada contoh garis kontur. Jadi garis kontur pun juga ada bedanya, garis kontur yang putus titik dan garis kontur yang lurus tidak putus gitu ya. Kalau yang putus titik itu adalah existing atau garis kontur awalnya, sedangkan yang garis lurus ini adalah garis kontur baru atau garis kontur rencana. Selain itu ada gambar notasi. Ini ada contoh misalnya pemberian nama gambar potongan, pemberian nama gambar tampak, detail. Nah, kalau ini tidak tidak pakem gitu ya. Jadi bisa sesuai selera masing-masing, mau dibentuknya lingkaran atau segitiga, persegi. Kodenya juga bisa disesuaikan seperti itu. Ini hanya contohnya saja gitu. Lalu ini ada lanjutannya, standarisasi notasi. Ini ada jadi di setiap gambar itu diusahakan ada yang namanya arah angin ya, arah utara, barat dan sebagainya itu disertakan di situ. Lalu ini ada contoh titik, biasanya kalau di gambar struktural itu ada simbol-simbol titik yang memberi keterangan bahwa itu adalah
suatu lokasi tes boring. Kalau ada garis level, ada garis grid. Grid ini biasanya juga untuk menunjukkan ya. Jadi ketika mempermudah gambar, biasanya kita membuat garis grid terlebih dahulu. Kalau ada nomor ruang, kode pintu, kode jendela, garis revisi atau kode jendela, finishing dinding, dan sebagainya. Ini contoh standarisasi notasi. Selanjutnya, nah ini contoh yang jelaskan maksud notasi yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat ya di sini ada notasi apa saja kira-kira bisa kita lihat ya. Ada notasi elevasi, yang pertamanya adalah elevasi. Ketika garisnya putus titik berarti ini adalah elevasi rencana atau existing, kita bisa lihat tadi kan. Nah ini pada elevasi dia tidak menggunakan garis persegi, berarti ini adalah elevasi existingnya ya, seperti ini. Nah ini ada kode elevasi, ini adalah ada kode as ya, atau grid 5, 4, 3, 2. Kemudian ada kode jendela, kode berapa jendelanya. Lalu ada apa lagi kira-kira yang bisa kita temukan di sini. Ada kode pintu dan sebagainya. Jadi di sini dari gambar ini kita membahasakannya dalam bentuk gambar itu adalah berupa kode. Jadi supaya semua orang yang ada di pelaksanaan bangunan atau proyek, baik perencana, pelaksana sampai pekerja, bisa memahami gambar ini. Jadi di sini diberi keterangan F1 itu cat tembok apa, lalu F ini adalah finishing kayu jenis apa. Nah ini ada keterangannya atau legendanya. Lanjut lagi, ini adalah standarisasi simbol. Jadi ada 3 atau ada 4 ya, ada 4 jenis standarisasi. Ada gambar, notasi, simbol, huruf, dan angka. Sekarang kita masuk ke standarisasi simbol. Ini adalah simbol untuk tanah asli atau permukaan tanah. Ada tanah uruk, pasir, kerikil, pasangan batu kosong. Nah ini sudah menjadi standarisasi, jadi kita tidak bisa mengubah-ubah. Jadi kalau kita melihat gambar, ada keterangan atau ada simbol seperti ini, kerikil seperti ini, berarti kita sudah paham, oh ini berarti pada bangunan ini pondasinya menggunakan tambahan batu kerikil, contohnya seperti itu. Nah, ini ada yang lain, adalah pasangan bata terasram, ada plesteran, cor beton, ini adalah simbol bahan kayu. Nah, ini ada pasangan batu kali, ini ada petunjuk muka tanah, ada petunjuk permukaan air, ini adalah simbol aliran air. Jadi ini adalah standarisasi simbol yang digunakan. Nah ini juga ada pintu ya, pintu dalam, ini pintu luar, ini ada jendela, ini adalah pintu sliding atau pintu sorong. Notasinya seperti ini, ada ventilasi, pintu dengan 2 daun, lalu ini adalah kode simbol potongan. Seperti itu. Oke, next. Sudah bisa lihat di sini. Nampaknya adalah simbol dari pintu, ini adalah simbol dari tembok, ini adalah simbol dari jendela, lalu ini ada simbol pintu rolling door, ada ini beri, lalu ada turunan, ini ada rapat beton, ini ada simbolnya sendiri, rapat beton seperti apa, lalu ini ada simbol keramik juga, seperti itu. Jadi ketika melihat gambar, kita bisa memahami kira-kira pada gambar ini tuh setiap gambar pasti memiliki arti atau makna. Misalnya tembok, kenapa tembok kok diarsir seperti ini? Karena memang tembok standarisasi simbolnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita gambar tembok ya sesuai standarnya seperti itu. Sama juga dengan jendela ya, jendela juga sama seperti ini. Jadi bisa membedakan, oh ini adalah tembok, ini jendela, ini pintu, dan sebagainya. Kita lanjut lagi. Nah ini contohnya simbol yang lain. Misalnya ini adalah contoh pondasi ya, pondasi beton bertulang atau cakar ayam. Di sini kita bisa lihat ada keterangannya dan ada jenis asirannya berbeda-beda. Misalnya dari sini, ini ada seperti bentuk segitiga ini adalah artinya spesi ya. Spesi itu campuran dari
semen dan air gitu ya. Lalu ada lagi bawahnya adalah untuk segitiga titik. Ini adalah jenis rambut beton atau cor. Bawahnya lagi adalah titik. Kalau kita zoom kelihatan titik-titik, ini adalah pasir uruk. Yang paling atas ini terlihat juga, ini adalah keramik. Nah, seperti itu. Lalu ini ada simbol lain, garis-garis itu apa? Garis-garis itu adalah tanah uruk. Lalu ini juga ada kotak, ada segitiga titik. Ini kalau kita zoom itu adalah sluff. Sluff itu berupa beton bertulang ya, sehingga simbolnya adalah segitiga titik. Lalu ada pasir uruk, bawah, dan lantai kerja. Jadi setiap, kenapa sih yang ini tidak ada garisnya, ini ada? Nah itu karena materialnya berbeda, karena di sini adalah tanah uruk, ini adalah beton bertulang, jadi pemberian simbolnya juga berbeda, seperti itu. Lalu kita masuk ke standarisasi huruf dan angka. Jadi di sini kenapa perlu ada standarisasi penulisan huruf dan angka? Yang pertama harus jelas, bisa dibaca. Jadi tidak seperti huruf Latin ya yang dibuat begitu. Kalau seniman yang membuat kan hurufnya berkelok-kelok, tapi kalau di gambar teknik kita harus membuatnya secara jelas. Lalu seragam. Lalu huruf dan angka gambar teknik menunjukkan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan dengan sejelas-jelasnya. Lalu posisi gambar maupun huruf dan angka perlu diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Jadi intinya harus jelas dan seragam. Ini adalah aturan pemberian notasi. Kalau kita lihat di gambar ini, aturan pemberian notasinya cukup rapi ya. Kalau kita lihat misalnya, kita lihat di gambar ini adalah pemberian keterangan gambar itu berada pada sebelah kiri. Jadi rata semua di sebelah kiri, sama juga ini dibuat secara mengelompok. Jadi supaya memudahkan, kadang ada gambar yang keterangannya berseberangan, misalnya tidak diatur secara rapi. Misalnya ada yang ke kanan, ke kiri, dan sebagainya, seperti itu. Lalu lanjut lagi, ini aturan memberi rotasi. Jadi tentu memberi keterangan ukuran dan ketentuan pengembaraan detail fondasi batu kali. Jadi di sini aturannya, tulisannya dibuat yang seragam ukurannya, fontnya seragam, lalu dibuat rapi berkelompok seperti itu. Nah ini sama juga ya contoh pemberiannya. Jadi keterangannya ditulis berjajar, rapi, berkelompok. Lalu penunjuk kemiringannya ini juga diusahakan sejajar. Jadi nggak yang saling berpotongan, ada yang lari ke sana ke sini, tapi dibuat sejajar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini adalah contoh kop gambar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kop gambar? Kop gambar itu adalah suatu gambar di mana ada keterangannya. Jadi ini adalah kopnya, ada legendanya, ada jenis proyeknya apa, yang menggambar siapa, lalu institusinya apa. Nah itu adalah keterangan dari kop gambar ya. Seperti itu. Nah ini kita masuk selanjutnya di garis kontur. Di sini adalah garis kontur. Kalau kita bisa simak di sini, garis kontur itu menunjukkan perbedaan ketinggian permukaan tanah yang ditunjukkan dalam gambar ortografis dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian permukaan yang sama. Jadi kalau kita lihat peta kontur yang ada di sini, itu hanya terdiri dari garis-garis. Misalnya kita lihat garis yang ini. Garis yang ini itu garisnya menerus ya, jadi tidak boleh terputus. Garis ini ada keterangannya, jadi misal kita lihat ini adalah angka 10 nih. Angka 10, jadi garis ini adalah angka 10. Jadi pada garis ini itu elevasinya adalah 10 meter. Lalu kita lihat yang ada di sini, ini elevasinya menjadi berapa? Misalnya menjadi 12 meter. Jadi garis-garis ini adalah menunjukkan elevasi dari suatu titik. Seperti itu. Nah ini contohnya pembacaan gambar kontur, caranya seperti apa? Nah di sini kita bisa simak. Biasanya gambar kontur hanya diproyeksi dengan 2 dimensi saja. 2 dimensi itu seperti yang bawah ini. Ini adalah gambar konturnya.
Lalu angka kecil yang tertera di gambar adalah sebagai ukuran dataran rendah, sedangkan angka besar adalah ukuran dataran tinggi. Jadi kalau kita lihat gambar 2 dimensi yang ada di sini, itu ada keterangannya, ini ada angka 10, 20, 40, 30. Jadi garis yang pertama ini adalah 10, elevasinya 10 meter. Garis yang kedua adalah 20 meter, yang ketiga 30, yang keempat 40. Jadi yang paling tinggi itu adalah yang 40. Nah, bagaimana kalau kita buat 3 dimensi? Kalau kita buat 3 dimensi, kita bisa lihat atasnya ya. Jadi ini adalah elevasi 10 meter, itu adalah menggambarkan garis yang ini ya. Yang ini 10 meter, lalu atasnya elevasi 20 meter, ini menggambarkan garis yang ini. Lalu ada elevasi 30 dan 40. Jadi puncaknya ini adalah di 40 meter. Jadi garis kontur atau gambar kontur yang ada di ini 2 dimensi, ketika kita bayangkan dalam bentuk 3 dimensi, itu adalah seperti gambar yang atas ini. Jadi kalau kita lihat peta itu kan jarang peta 3 dimensi, adanya 2 dimensi. Jadi kalau kita melihat peta 2 dimensi, peta kontur, kita sudah bisa membayangkan ya, yang dimaksud peta kontur itu bentuknya seperti apa. Jadi menggambarkannya seperti ini. Nah, ini contohnya lagi. Ini adalah garis kontur, ini elevasi tanahnya. Jadi kalau kita lihat garis kontur atau peta kontur 2 dimensi seperti ini elevasi 0, 500 hingga 3500. Kalau kita gambarkan dalam bentuk elevasinya, kita gambarkan saja misalnya dari 0, kita buat sampai 3500 ya. 0, 500, 1000 sampai 4000, kita tarik saja. Pada titik ini adalah 0. Lalu pada titik ini adalah 500. Lalu pada titik ini adalah 1000. Pada titik ini adalah 1500. Pada titik ini adalah 2000. Oke, lanjut lagi. Pada titik ini adalah 2000. Lalu ada 2500. Pada titik ini kita tarik. Sehingga dari semuanya kita tarik ya. Dari gambar ini ditarik ke atas. Sehingga terbentuklah elevasinya seperti ini. Bentuknya gunung. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini 2 dimensi bentuknya seperti ini, ketika kita tarik adalah bentuknya gunung seperti ini. Next lagi, ini adalah manfaat peta kontur gitu ya. Jadi manfaat peta kontur itu yang pertama sebagai penanda ketinggian atau sudut elevasi suatu tempat atau wilayah. Jadi untuk mengetahui di wilayah tersebut itu ketinggiannya berapa meter gitu. Lalu untuk bahan untuk menentukan rencana situasi suatu bangunan, penanda perhitungan luas volume, penentu rute suatu jalan, bahan untuk membuat potongan memanjang. Jadi contohnya seperti ini, kita bisa lihat. Kalau kita lihat di atas itu kan tanahnya datar, berarti dia konturnya itu bentuknya sangat renggang ya. Sedangkan kalau kita lihat berbukit-bukit seperti ini, itu berarti tanahnya elevasinya berbeda-beda di setiap titiknya. Sama juga seperti ini, pasti elevasinya juga berbeda-beda. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberi tugas, bisa teman-teman coba ya. Yang pertama, gambarlah elevasi tanah berikut ini. Jadi ada 400 sampai 600. Teman-teman bisa gambar. Hasilnya kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Nanti bisa teman-teman coba ya. Ini yang pertama, ada 2 tugas. Ini yang kedua, ini adalah gambar pondasi batu kali ya. Pondasi batu kali. Ini sudah saya beri keterangan, ada teras, ram, sluh, batu kali, urukan, lantai keramik, dan lain sebagainya. Kalian gambar ulang dengan ditambah pemberian notasi simbolnya. Tadi kan sudah dijelaskan di depan. Misalnya pasangan batu kali itu simbolnya seperti apa? Kalian gambar di sini. Lalu urukan tanah seperti apa? Kalian gambar di sini. Dan lain sebagainya, kalian gambar ukurannya sesuai seperti ini. Kalian gambar di kertas A3, kalian tentukan sendiri skalanya berapa. Lalu nah ini kalian gambar di kertas ukuran A3 ya. Dengan catatan gambarnya ini diberi kop gambar. Jadi ini adalah ukuran kertas A3,
kalian beri gambar notasinya di sini, dan di sebelah kanan kalian beri kop gambar sesuai yang ada di sini. Ada nama, ini mata kuliah, tugas, dosen, program studi, dan lain sebagainya. Kalian tulis di sini. Jadi kalian menggambar dan menulis manual yang jelas dan yang tegas gitu ketika menuliskan di gambar ini. Jadi seperti itu, ukurannya A3, kalian buat garis tepi 1,5 cm. Jadi gambar notasi yang ini, gambar pondasi ini, kalian gambar di kertas A3 di sebelah sini. Sebelah kanannya kalian buat kop gambar, seperti itu. Nah, harap diperhatikan, jadi hasil gambar kalian seperti biasa, kalian foto atau kalian scan. Setelah itu, di scan atau di foto, hasil scan diunggah ke link OneDrive yang telah disediakan di menu tugas pertemuan 2 di Kolabor. Kalian bisa lihat ada link OneDrive, kalian bisa unggah di link tersebut. Setelah teman-teman unggah, lalu bisa klik submitted ya pada menu tugas pertemuan 2 di Kolabor. Lalu jangan lupa teman-teman memberikan filenya dengan nama atau name. Nah, ini paling lambat pengumpulannya adalah Jumat 25 September 2020. Jadi di sini bukan dikumpulkan minggu depan, ini saya belum hapus yang ini. Jadi dikumpulkannya adalah pada hari Jumat 25 September 2020. Oke, itu dia tugas pada materi dan tugas yang sudah saya berikan. Saya kira cukup sekian ya untuk materi standarisasi gambar teknik. Semoga teman-teman bisa cukup memahami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi pertemuan 2 yang sudah disediakan di Kolabor. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.